Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Akidatul Hidayah, mahasiswi semester 1 dengan NPM AK 221001, Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom, MMMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran tentang pengantar manajemen. Materi yang saya bawakan menyangkut beberapa pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian manajemen, 2. Unsur-unsur manajemen, 3. Fungsi manajemen, 4. Bidang pengantar manajemen, dan yang kelima, konsep dasar pengantar manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu yang pertama, George R. Terry. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, menjelaskan definisi manajemen. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Yang kedua, menurut Mary Parker Follett. Follett menjelaskan definisi dari materi pengantar manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain, sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen akan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, Thomas H. Nelson. Menurut Nelson, manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni yang dipadukan oleh ide-ide fasilitas, proses, bahan, dan juga orang-orang untuk bisa menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat. Dan yang keempat ada James A. F. Stoner. Menurutnya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dari sejumlah pendapat para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, memimpin, dan mengawasi suatu kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerja sama. Yang kedua ada unsur-unsur manajemen. Adapun unsur-unsur pokok yang memastikan penerapan ilmu manajemen bisa maksimal adalah 1. Manusia. Manusia atau human menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Dan yang kedua ada uang. Uang atau money, unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen, sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga ada bahan. Bahan atau material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Yang keempat ada mesin. Mesin yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Yang kelima ada metode. Metode atau metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Yang keenam ada pasar. Unsur penting terakhir adalah pasar atau market.
Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Yang ketiga, fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri cukup banyak dan setiap ahli juga mengemukakan pendapatnya. Namun, secara keseluruhan, fungsi tersebut antara lain: 1. Fungsi perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, ada fungsi pengawasan. Manajemen juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan sudah baik atau belum. Dan yang keempat, ada bidang pengantar manajemen. Ilmu dan seni manajemen bisa diterapkan di banyak bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Yang kelima, ada konsep dasar pengantar manajemen. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Ketiga, menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Yang keempat, diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengantar manajemen. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga penjelasan saya di video kali ini bisa membuat teman-teman lebih paham lagi tentang manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.